Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi siswa-siswi kelas 3. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali bertemu walaupun masih dengan video pembelajaran, tapi Bapak doakan semoga kalian tetap sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Baik, di hari ini pembelajaran kita adalah masih di tema 6, subtema 3, pembelajaran ke-6. Pembelajaran ke-6 ini kita diawali dengan bacalah teks berikut secara nyaring dengan intonasi yang tepat. Intonasi yang tepat itu artinya kita perhatikan titik dan komanya juga ya, juga tanda-tanda baca yang lainnya. Ini ada biogas. Lihat gambar ini, apa sih biogas? Ya, mari kita baca bersama-sama. Ya, ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahan limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Dari paragraf pertama, hewan ini manfaatnya hampir seluruhnya bisa digunakan oleh manusia ya. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Lihat di sini ya, semakin banyak penduduk maka akan semakin meningkat kebutuhan energi ya. Lama-kelamaan energi bahan bakar minyak yang dari fosil ini akan habis, maka penggunaan limbah kotoran hewan sebagai penggantinya ya perlu kita upayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas, kita masukin biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Garis bawah ini ya kalimat ini. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Kemudian sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Nah ini, jadi biogas yang dimanfaatkan di sini adalah dari kotoran sapi, di mana ya, limbah kotoran sapi ini dimanfaatkannya untuk dua cara. Yang pertama, gasnya dari limbah kotoran digunakan sebagai energi penerangan untuk lampu listrik atau memasak. Kemudian sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Ya, mari kita diskusi bersama beberapa hal berikut ini ya. Berikan dua alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Apa saja coba ya. Yang pertama tadi sudah disebutkan di sini ya. Makin banyak penduduk maka akan semakin, yang pertama kan banyak ya, semakin banyak penduduk. Yang kedua semakin meningkat kebutuhan energi. Ya. Kita akan tuliskan di sini. Semakin banyak jumlah penduduk. Nah, maaf, ini semakin banyak jumlah penduduk. Yang kedua, semakin meningkat kebutuhan energi. Nah, karena energi bahan bakar minyak ini yang dari fosil, bahan fosil dari fosil ini lama-kelamaan akan habis ya. Kemudian apakah pengembangan biogas termasuk kegiatan ramah lingkungan? Jelaskan. Tentu ya. Kegiatan biogas
biogas adalah ramah lingkungan. Karena kenapa? Nah, karena memanfaatkan kotoran hewan dan kelebihan memanfaatkan kotoran hewan dan tidak menimbulkan asap polusi. Ya, hanya kotoran hewan yang diolah kemudian berubah menjadi beberapa energi yang kita butuhkan ya. Kemudian beri 2 contoh keuntungan penggunaan biogas ini. Keuntungannya 1, energi gas ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, banyak bahannya di sekitar kita. Itu ya keuntungannya. Kemudian jika sudah diolah, ini adalah akan mengurangi sampah ya, mengurangi sampah kotoran ini sama kotoran hewan karena sudah diolah menjadi biogas ini. Harusnya 2 saja, nggak apa-apa lah ya. Kemudian beri 2 contoh hambatan menggunakan biogas. Nah, ini hambatannya pasti ada. Yang pertama apa? Ini membutuhkan apa namanya itu ya, peralatan yang cukup mahal untuk membuat biogas. Nah, kemudian masih kurang tenaga yang terampil ya, kurang tenaga yang tampilnya tuh. Jadi makanya mari kita terus belajar meningkatkan keterampilan kita agar kita bisa untuk mengolah biogas ini dengan baik ya. Baik, kita lanjut ke mulai berhitung. Di suatu desa masyarakat memilih menggunakan biogas sebagai energi alternatif. Setiap 1 ekor sapi menghasilkan 25 kg limbah kotoran. Kemudian sebanyak 25 kg limbah kotoran tersebut diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selama 4 jam. Sehingga jika kegiatan memasak setiap keluarga hanya 4 jam, maka memiliki 1 ekor sapi cukup ya untuk memenuhi kebutuhan. Ya, jadi untuk kebutuhan satu keluarga ini untuk menggunakan biogas ini cukup 1 ekor sapi ya. Nah, sekarang kita coba menjawab pertanyaan berikut ini. Ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Jika ibu memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Berarti ibu memasak selama 8 jam. 8 jam. Kemudian apa? Setiap hari salah itu. Ibu memiliki biogas untuk untuk 8 jam setiap hari, memasak 4 jam. Nah, pertanyaannya berapa hari biogas dapat digunakan? Maka untuk itu kita hitung 8 jam dikurangi 4. Nah, 8 jam dikurangi 4 berapa? Ada 4 jam. Ini untuk hari pertama ya. Kemudian masih ada 4 jam lagi ya. Dikurangi 4 jam. Nah, ini selesai, berarti ini hari kedua. Kita luruskan. Hari kedua. Nah, maka
maka biogas dapat digunakan untuk 2 hari ya, seperti ini. Baik, kita lanjut. Seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 16 jam. Jika pedagang tersebut memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Nah, ini sama. Lihat, pedagang memiliki biogas selama 16 jam. Pedagang memiliki biogas untuk 16 jam. Kemudian setiap hari memasak 4 jam. Setiap hari memasak 4 jam. Nah, berapa hari biogas dapat digunakan? Kemudian pertanyaannya, biogas dapat digunakan untuk berapa hari ya? Berapa hari? Kita lihat. Tadi kita lihat 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Ini untuk apa namanya itu? Hari pertama ya. Kemudian ada 12 ya, ini sisa ini. Ini 12 dikurangi lagi 4 jam karena setiap harinya masak 4 jam. Jadi berapa? 8 ya. 8 ini untuk hari kedua. Kemudian masih ada 8. 8 dikurangi 4 sama dengan berapa? Oke, kita biar lebih cantik. Nah, ya. Ini 8. Jadi ini ada 4. Ya, ini hari ketiga ya, hari ketiga. Dan masih ada 4 ya. Dikurangi 4 jam lagi sama dengan apa? Ya, 4 kurangi 4 0. Dan berarti hari keempat ya, hari keempat. Maka biogas dapat digunakan selama ya, bukan untuk, selama 4 hari. Nah, ini untuk pertanyaan, jawaban pertanyaan kedua. Misalkan sini ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kakak dan teman-teman sedang menyiapkan masakan untuk acara besar. Kakak menggunakan biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 10 jam. Jika kakak mulai memasak pukul 12.15, maka pukul berapa biogas akan habis? Ini berarti, ini mah biogas digunakan untuk 10 jam. Kemudian mulai masak pukul berapa? Ya, pukul 12.15. Maka pertanyaannya adalah pukul berapa biogas akan habis? Ya, akan habis. Oke, di sini ada penjumlahan, yaitu 12.15 ditambah 10.00 ya, karena ini biogasnya untuk 10 jam. Maka berapa? Maka akan habis pukul 12 tambah 10, 22 ya, lebih 15 ya. Berapa 20, 20, 15 tuh ya? Maka
maka biogas akan habis pada pukul 22:15 menit. Ya, pukul 22:15 menit atau pukul 10:15 menit malam. Ya, paham ya? Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini ada gambar seorang teman kita ini akan membuang sampah ke sungai. Nah, menurut kamu bagaimana ini? Apa saran kamu untuk anak ini? Ya, misalnya kita beri saran, hai, sebaiknya nih, kalau saran ada kata sebaiknya ya, sebaiknya kamu jangan buang sampah ke sungai ya. Nah, kenapa tidak boleh membuang sampah ke sungai? Karena akan menyebabkan aliran sungai tersumbat dan mengakibatkan kebanjiran, apalagi sekarang musim hujan ya, musim hujannya terus berlangsung. Nah, sekarang coba amati lingkungan sekolah kita, sebutkan cara yang dapat kamu lakukan untuk ikut menjaga lingkungan di sekolah kita ya. Itu saja untuk materi pembelajaran kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan kalian dapat memahami dan bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Ingat, tetap jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan, tetap berdoa, beribadah yang rajin, patuhi orang tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.